Salam sepak bola ya. Ya, gue baru bangun ya habis kelar vaksin. Cukup lama juga tadi tidur. Oke, kita langsung bahas tentang update tentang sepak bola, terutama tim nasional ya. Seminggu terakhir, yang pertama tentang proses naturalisasi yang sudah menemui titik terang untuk dua pemain, yaitu antara ada Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nah, sedangkan dua pemain lagi yaitu Messi Girls dan Kevin Dix mengundurkan diri dan diganti Sintayong udah kasih satu nama pemain AC Alkmaar, posisinya sama kayak Kevin Dix, bek kanan, dan umurnya juga masih muda, 23 tahun, dan lagi coba diproses lagi, ditanyakan dulu apakah dia mau atau enggak. Nah, di sini kalau kita lihat ya, secara positifnya bahwa dua nama ini yaitu Kevin Dix dan Sandy Walsh dan Jordi Amat ini, dua pemain ini kan sudah malang melintang di Eropa. Apalagi Jordi Amat sempat memperkuat Swansea City di Liga Premier, sekarang main di Liga Belgia. Sedangkan Sandy Walsh sudah malam melintang juga lah di Liga Eropa, Liga Belgia, Liga Belanda. Jadi terutama di Europa League Sandy Walsh juga udah pernah main. Jadi gue bilang ini kalau misalkan benar terjadi, ini akan menjadi salah satu, ya, akan menjadi dua tambahan tenaga yang kalau gue bilang sangat bagus juga. Kenapa? Karena kan sekarang ini kita lihatlah, kita ketemu Thailand aja lini belakangnya masih kalang kabut. Kenapa? Karena pengalaman, kita nggak usah munafik lah, bek Indonesia ini kan masih banyak yang main di liga lokal, masih belum banyak juga. Oke, kita sebut satu nama, Asnawi main di Korea, sisanya kan belum. Jadi secara mental, secara pengalaman, ketika kita bertemu pemain yang karakteristiknya berbeda dengan pemain liga lokal, kaget. Itu terjadi ketika ketemu Thailand kemarin di di final leg pertama. Nah, cuman dengan tambahan dua pemain ini, dua-duanya kan di posisi back ya, Sandy Walsh dan Jordi Amat back tengah, Sandy Walsh juga bisa bermain sebagai sayap kanan atau diposisikan sebagai jangkar. Nah, dua pemain ini kalau gue bilang dari visi ketenangan lebih jauh di atas lah. Dan ya kalau gue bilang dengan dua nama ini, Sintayong lebih enak lagi untuk meramu skuad seperti apa yang akan dipadukan dengan pemain-pemain muda. Nah, sedangkan dua nama yang menolak, Girls dan Kevin Dix, sedangkan dari Kevin Dix ini kan dia sempat main di Fiorentina, sedangkan dari pihak keluarganya nggak setuju. Kenapa? Karena yang pertama dia usia juga masih muda, 24 ya atau 25. Dengan feeling gua masih ngincar lah untuk seenggaknya tim Eropa, tim nasional di Eropa. Sedangkan Messi Girls usia 20 tahun ini lagi matang-matangnya juga di 20 usia 20 tahun, masih matang-matangnya, dan dia juga masih ngincar lah untuk skuad tim nasional Belanda. Nah, kalau gue bilang keputusan menolak naturalisasi atau enggak, ya lu nggak usah bully segala macam lah. Ini balik ke pemainnya lagi mau apa enggak, dan keputusan dari Sintayong juga udah tepat. Ya, dia nggak maksa juga. Kalau misalkan pemainnya nggak mau, dia akan cari alternatif lain dan dilakukan. Posisinya sama, kualitasnya juga nggak jauh beda. Lalu yang kedua, Indonesia U23 nggak jadi bertanding di Piala AFF karena ada pemain dan ofisial, ada 7 ya yang kena COVID. Nah, kita ambil plus poin dan negatif poinnya. Dari negatif poinnya, yang pertama dari kelompok umur, mereka nggak jadi, istilahnya nggak dapat pengalaman bertanding lah dengan tim-tim luar yang seharusnya mereka dapatkan di Piala AFF U23. Jadi pemain ini nggak terbiasa, dan zaman sekarang ini kan untuk cari turnamen kan susah, dan seharusnya AFF U23 ini bisa jadi ajang lah untuk mereka cari pengalaman. Cuman ya nggak jadi kan. Lalu yang kedua, plus poinnya apa? Plus poinnya ini kan di negara-negara terutama di Asia ya, ini kan mainnya di
Asia Tenggara kan COVID-nya juga masih belum beres. Nggak jaminan juga ketika pemain di sini dites negatif, dites di sono positif kayak kemarin bulu tangkis itu, malah lu jadi buang-buang waktu, buang tenaga, dan lu nggak bisa latihan di sono. Dan hal-hal kayak gini kan Indonesia sering dikerjain ya. Kemarin di AFF senior aja kan terjadi kayak gitu sih, siapa Elkan Bagot. Nah, plus poinnya seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, nggak ada jaminan juga ketika mereka balik tanding dari sono ke sini, ada yang dites COVID positif segala macam ya. Inilah yang jadi pertimbangan juga. Kalau gue bilang plus poinnya, lu dapat kesehatan, lu dapat jangka waktu lagi untuk training, untuk matangin sekuat, untuk meramu lagi. Yang negatif poinnya, lu nggak dapat pengalaman bertanding, sparring bertanding kan tim-tim nasional dari luar. Ya seperti itulah. Oke, sekian dulu.